Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Juliawan Suprani ingin mengajak teman-teman untuk melihat penyajian saya dalam hal analisis formulasi kebijakan. Nah, ini formulasi kebijakan yang diterapkan adalah ada di KPK, yaitu Direktorat khususnya di Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Saya akan memulai dengan share screen bahan paparan yang sudah disiapkan. Nah, ini bahan paparan berupa analisis formulasi kebijakan publik terkait strategi proaktif percepatan implementasi pemusnahan hasil penyadapan yang tak terkait TPK sesuai amanat Undang-Undang 19 2019 tentang KPK. Kita lanjut. Nah, ini deskripsi dari kebijakan publik yang diformulasikan, yaitu pelaksanaan kegiatan baru berupa pemusnahan hasil penyadapan yang tidak terkait TPK sesuai amanat Undang-Undang tentang KPK oleh Kedeputian Informasi dan Data. Nah, strategi Direktorat DNA yang ada di bawah Kedeputian INDA adalah secara proaktif menggagas percepatan implementasi pemusnahan sehubungan dengan media penyimpanan dan mesin hasil penyadapan ada di Direktorat DNA dengan kolaborasi tentunya dengan Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi yang ada di Kedeputian Bidang Penindakan. Nah, ini saya tidak menggunakan fishbone analisis ya, tapi saya menggunakan mind map, yaitu alur pikir dari permasalahan mulai dari agenda setting sampai ke tujuan dan manfaat dari formulasi kebijakan. Nah, ini Undang-Undang KPK ada faktanya, yaitu sudah disahkan bulan September 2019. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, itu ada amanat terkait pemusnahan hasil penyadapan yang tidak terkait korupsi. Nah, dampak dari jika KPK tidak melakukan pemusnahan, itu adalah adanya dampak hukum pidana bagi pejabat yang menyimpan ataupun mengelola hasil-hasil penyadapan. Kemudian dari sisi fakta yang lain, ini pada saat ini Kedeputian Bidang Penindakan sudah ada POB, yaitu prosedur operasi baku yang sudah ditetapkan kemarin. Lalu ada Kedeputian Bidang Inda, sementara ini belum ada probis. Nah, sementara jumlah kasus sejak 2007, artinya sejak KPK berdiri, itu sudah ada 900 kasus yang berupa atau berbentuk kasus-kasus penyelidikan yang tertutup sifatnya. Nah, ini gap-nya adalah tentunya dengan adanya kondisi tersebut adalah belum ada pelaksanaan pemusnahan ya. Nah, ini terobosan yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh Indah yaitu implementasi segera karena dia ada implikasi hukum pidana jika tidak dilaksanakan. Nah, ini karena ada perbedaan persepsi, kami mencoba untuk melakukan strategi menghilangkan perbedaan persepsi siapa penanggung jawab. Karena di satu sisi Kedeputian Bidang Penindakan menyatakan bahwa Kedeputian Bidang Indah lah yang seharusnya melakukan pemusnahan, sementara Kedeputian Bidang Indah menyatakan bahwa di satu sisi karena penyadapan itu diperintahkan oleh pimpinan ke Kedeputian Bidang Penindakan lewat Satgas, tentunya yang mempunyai kewenangan untuk menghapuskan dari hasil penyadapan tersebut adalah dari sisi Kedeputian Penindakan yang tentunya akan
membuat suatu surat perintah ya yang bisa ditandatangani oleh pimpinan. Nah, ini strategi proaktif percepatan implementasi oleh Kedeputian Indah nanti akan dijabarkan di sini dalam bentuk formulasinya seperti apa. Nah, diharapkan nanti dari implementasi kebijakan tersebut nanti akan dijadikan suatu pemusnahan terintegrasi ya, outcome dari atau tujuan jangka panjang dari pemusnahan tersebut. Kelebihannya dengan adanya pemusnahan terintegrasi tentunya akan ada sinergi dan kolaboratif ya antara kedeputian, terutama kedeputian Indah dan kedeputian penindakan. Nah, dari sisi polisi legitimation nanti akan ada PUB terintegrasi penindakan dengan informasi dan data. Nah, manfaatnya tentu akan terjaga penyadapan yang bersandarkan kepada hukum ya. Karena ada suatu amanat dari Undang-Undang KPK terkait pemusnahan. Nah, saya akan menjelaskan terkait fungsi dari Kedeputian Bidang Informasi dan Data yang relevan atau terkait dengan pemusnahan hasil penyadapan, yaitu bahwa fungsi Kedeputian Bidang Informasi Data adalah sebagai perencanaan, pengembangan, dan pemberian dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada fungsi lain yaitu pengumpulan serta pengolahan data dan informasi termasuk analisis informasi untuk kepentingan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi. Nah, ini berikutnya di bawah Kedeputian Indah adalah fungsi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, di mana saya sebagai project leader di sini akan memimpin formulasi kebijakan sampai implementasinya yang insya Allah akan disetujui oleh pimpinan ya, karena sudah ada pendekatan sebelumnya, yaitu fungsi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, yaitu melaksanakan fungsi dan informasi secara terbuka dan tertutup. Jadi fungsi pengumpulan data ya. Kemudian pelaksanaan analisis informasi untuk melengkapi bukti permulaan adanya dugaan TPK serta deteksi dan kontraintelijen pemberantasan korupsi, lalu pengelolaan dokumen dan dokumentasi yang terkait dengan fungsi pelaksanaan tugas Direktorat DNA. Nah, ini kita lihat teori dari siklus kebijakan publik, tentunya dimulai dengan problem formation, lalu ada agenda setting, policy formation, kemudian implementation, evaluation, dan change. Jadi setelah ada evaluasi, nah ini suatu rangkaian, kemudian dilakukan perubahan ya, yang dikemukakan oleh Sabatier tahun 1999. Nah, agenda setting yang kami maksud adalah adanya suatu berita dan mungkin tekanan dari publik untuk KPK, mempertanyakan KPK akan kegiatan pemusnahan yang sudah diamanatkan. Nah, ini sudah terekspos di publik sehingga mau nggak mau KPK harus melaksanakan segera pemusnahan tersebut. Nah, latar belakang permasalahannya yaitu adanya undang-undang yang mengamanatkan pemusnahan hasil penyadapan non-TPK yang berlaku 17 Oktober 2019. Nah, aturan barunya tentunya hasil penyadapan yang tidak terkait dengan TPK yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika. Kemudian pejabat dan atau orang yang menyimpan hasil penyadapan bisa dijatuhi hukuman pidana. Nah, lalu hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan sebelum undang-undang ini berlaku. Nah, KPK belum melaksanakan ya dalam faktanya sampai saat ini kegiatan pemusnahan hasil penyadapan. Nah, analisis permasalahan dari identifikasi permasalahan di atas, jadi Kedeputian Penindakan sudah ada sudah ada prosedur operasi baku tapi belum ada implementasinya. Padahal ini ada implikasi hukum pidana ya. Sementara Kedeputian Indah, unit yang menyimpan dan mengelola hasil penyadapan.
Nah, di sini ada gap persepsi antara kebuktian indah dan kebuktian penindakan dengan siapa yang seharusnya menginisiasi pelaksanaan pemusnahan hasil penyadapan. Kedeputian indah dapat proaktif menggagas implementasi kegiatan pemusnahan melalui kolaborasi dengan kedeputian penindakan. Kedeputian indah perlu kesiapan sarana prasarana kegiatan pemusnahan, yaitu peta operasi bisnis, kemudian SOP-nya, instruksi kerja, sistem, dan teknologi informasi tentunya. Pemusnahan memerlukan waktu yang panjang, dilakukan bertahap, dan berkesinambungan, karena berdasarkan kasus-kasus yang banyak tadi, tidak serta-merta semuanya dimusnahkan dalam suatu waktu. Nah, ini policy formulation yang saya tuangkan di sini dengan matrix SWOT, yaitu analisis SWOT, yaitu dari sisi strength, itu ada sistem penyadapan lawful interception dan diterima pembuktian di pengadilan. Kemudian kelemahannya itu belum ada implementasi dan regulasi pedoman pemusnahan. Lalu opportunity-nya ada aturan undang-undang KPK baru tentang pemusnahan. Lalu tantangannya atau hambatannya adanya kemungkinan gugatan hukum legalitas penyadapan karena ada penegakan hukum yang belum dilaksanakan kaitan dengan pemusnahan tersebut. Nah, strategi SO strength dengan memanfaatkan peluang yaitu membangun sistem pemusnahan yang terintegrasi sistem penyadapan LI. Kemudian strategi weakness dan opportunity itu proaktif menggagas implementasi pemusnahan. Kemudian strategi strong dan threat yaitu menyiapkan penguatan opini hukum dan legalitas kegiatan pemusnahan. Strategi weakness dan threat adalah segera membangun sistem pemusnahan terintegrasi, sistem penyadapan lawful interception dengan legalitas kuat. Nah, itu kami sudah melakukan semacam pembobotan, kemudian scoring dan rating ya di sini. Jadi skor yang pertama adalah strategi WO dengan pembobotan 25%, itu ratingnya adalah 5 ya. Jadi skornya yang pertama, kemudian skor yang kedua adalah strategi WT, rating atau skor yang ketiga adalah strategi SO, dan skor yang keempat adalah strategi ST. Jadi kami memformulasikan kebijakan dalam rangka pemusnahan adalah strategi WO ya, dengan skor yang pertama yaitu proaktif menggagas implementasi pemusnahan dari sisi kedeputian indah. Nah, ini penentuan model pendekatannya dalam hal formulasi kebijakan, kami merujuk pada model kelembagaan. Mengapa model kelembagaan? Karena yang pertama aturan tertinggi Undang-Undang KPK, amanat pemusnahan penyadapan non TPK ya di situ. Kemudian hanya berlaku di lembaga KPK sebagai eksekutif penegakan hukum yang berwenang menangani TPK. Lalu ada pejabat yang bertanggung jawab di dalam organisasi KPK, yaitu Kedeputian Indah dan Kedeputian Penindakan. Makanya kami menentukan model kelembagaan dalam formulasi kebijakan pendekatan itu. Nah, tujuan dari kebijakan dengan beberapa sasaran ya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini terlaksananya kegiatan pemusnahan hasil penyadapan dalam jangka waktu mungkin 3 atau 4 bulan ya. Kemudian karena ini hal yang baru, maka kami menyajikan semacam pilot project terhadap beberapa kasus yang hasil penyadapannya bisa dimusnahkan ya. Kemudian dari sisi jangka menengah, tujuannya tentunya hasil pemusnahan itu bisa dieksekusi lebih lanjut kaitan dengan kasus-kasus yang berumur di atas 10 tahun. Kemudian tujuan jangka panjangnya adalah terbangunnya sistem pemusnahan terintegrasi atas hasil penyadapan tidak terkait TPK. Nah, manfaat dari kebijakan tentunya KPK akan menegakkan undang-undangnya sendiri, lalu KPK terhindar dari hukuman pidana. Kemudian lawful interception yang diusung KPK tetap terjaga dan kredibilitas penegakan hukum akan meningkat. Nah, output dari kebijakan dalam jangka pendek adalah laporan pemusnahan terhadap 5 kasus hasil penyadapan yang sebagai pilot project tadi. Dari jangka menengah, itu adalah laporan pemusnahan terhadap seluruh kasus di atas 10 tahun. Dalam jangka panjang, terbentuknya sistem pemusnahan hasil penyadapan terintegrasi.
Nah, outcome dari semua ini adalah tersenggahnya kegiatan pemusnahan hasil penyadapan terhadap kasus-kasus yang sedang berjalan secara berkelanjutan. Nah, analisis aktor dari formulasi kebijakan ataupun implementasinya nanti dari sisi formulasi kebijakan ini kami membagi aktornya adalah ada kedeputian penindakan dengan 4 direktur di penindakan dan kemudian kedeputian Inda mentor serta sebagai mentor dan kemudian direktur DNA sebagai atasan saya sebagai project leader. Nah, ini kami membagi dengan matriks makin tinggi kepentingan itu makin ke kanan dan kemudian ada matriks apa ya, matriks pengaruh ya, matriks pengaruh makin ke atas makin berpengaruh, sementara makin ke kanan makin penting ya. Nah, ini kepentingan dari pimpinan, kedeputian Indah dan kemudian penindakan tentunya sangat tinggi sebagai pemangku stakeholder utama ya. Nah, kemudian kepentingannya tinggi, tapi pengaruhnya rendah adalah Biro Hukum yang ada di KPK, kemudian Inspektur dan Dewan Pengawas sebagai eksternal KPK. Nah, ini masyarakat atau pihak yang berperkara tentunya mempunyai pengaruh yang rendah ya atas formulasi kebijakan ini. Kemudian kepentingannya juga rendah karena dia tidak mengetahui apakah dia disadap atau tidak ya. Kemudian pengaruhnya tinggi karena ini menyangkut keberadaan sarana dan prasarana, yaitu direktorat atau direktur manajemen informasi dan data dan penyedia sistem yang nanti akan melaksanakan pengembangan sistem terintegrasi. Nah, venue-nya tentunya di KPK, dalam hal ini Kedeputian Informasi dan Data. Selanjutnya, sorry, ini ada masalah di sini ya. Selanjutnya, nah ini matriks pengaruh dan kepentingan dalam hal dirancang bahwa ini terimplementasi pada saat akhir. Nah, ini aktor-aktor sesuai dengan pengaruh dan kepentingannya akan bergeser ke kanan ya, yaitu baik pimpinan, deputi penindakan, kemudian deputi Indah, direktur manajemen informasi, penyedia sistem dan biro hukum. Nah, ini pengaruh dan kepentingannya sangat tinggi untuk keberhasilan pada saat pelaksanaan atau implementasi sesuai dengan tujuan menengah dan jangka panjang. Sementara masyarakat atau pihak berperkara tetap pada posisi tidak berpengaruh dan tidak mempunyai kepentingan yang tinggi karena dia adalah pihak yang terkena sadapan dan tidak mengetahui posisi apakah dia disadap atau tidak. Nah, kemudian dari legitimasi kebijakan itu kami sudah melakukan apa namanya semacam proposal atau draft nota dinas kepada nota dinas Deputi Indah kepada Direktur DNA dan Direktur MI supaya ada penyusunan laporan pelaksanaan pemusnahan, kemudian ada penerbitan peta proses bisnis pemusnahan penyadapan di Kedeputian Indah, lalu pembentukan tim efektif saya dan tim nanti yang ada di unit intersection, kemudian ada kesepakatan implementasi pemusnahan dengan stakeholder bidang penindakan. Lalu ada permohonan implementasi pemusnahan dengan alternatif solusi berupa skala prioritas. Nah, ujungnya nanti setelah kita menjajaki dengan stakeholder luar, yaitu Dewan Pengawas yang akan melakukan monitoring dari kegiatan-kegiatan KPK, khususnya terkait pemusnahan. Kami akan melakukan pendekatan juga ke Dewas. Nah, nanti ujungnya adalah pemrosesan ya perintah pemusnahan oleh Kasatgas Penyelidikan dan Kasatgas Penyidikan.
Jadi ada produk juga sebelumnya adalah rapat pimpinan KPK yang dihadiri oleh Deputi Penindakan, Deputi Koordinasi Inspeksi, dan kemudian dengan Sekjen. Berdasarkan simpulan rapat dan tindak lanjut dengan forum rapat koordinasi dengan Dewas, Dewan Pengawas. Nah, ini implementasi yang sudah berjalan ya nantinya. Kemudian ini juga ada bukti berita acara. Nah, ini pelaksanaan eksekusi pemusnahan yang sudah dapat videonya juga kami sertakan bukti. Dalam hal ini bukti sebagai pelaksanaan pemusnahan yang sangat untuk dokumentasi. Nah, ini daftar hadir. Ini harus jelas mendorong ya atau memonitor pelaksanaan dari implementasi. Nah, kami sudah mempropos sehingga permasalahan terkait pemusnahan ada di poin nomor 1. Ada testimoni Pak Diki terkait manajemen informasi KPK ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebetulnya ini hanya sampai ke formulasi kebijakan ya. Ini sudah ada juga sebetulnya dari implementasinya. Terima kasih. Paparan ini akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.